Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kita boleh memuji memuliakan Tuhan ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 35. Ya. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Kita coba buka Alkitab kita dan kita mau baca bersama-sama ya. Bisa minta tolong Erwin kipasnya. Lumayan panas. Ya, kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Ayat pertama dan seterusnya. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau, oleh sebab engkau bersalah, karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, ayat-ayat berikutnya berbicara bagaimana keadaan Seir, pegunungan Seir ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kita mau melihat alasannya apa ya. Kenapa kok Tuhan murka kepada mereka? Nah, rupanya mereka melakukan hal yang jahat. Jadi perbuatan jahat mereka pasti ada ganjaran. Perbuatan jahat manusia pasti ada ganjaran. Jadi kalau ada orang merasa melakukan hal yang jahat pasti aman-aman saja, itu tidak benar. Ya, tinggal nunggu waktu bahwa akan ada hukuman buat mereka. Tuhan menghukum Seir, pegunungan Seir. Tuhan menghabisinya, kota-kotanya menjadi hancur, sunyi sepi, darah tertumpah di sana. Ada kematian bagi orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Nah, ternyata itu karena perbuatan mereka, karena dosa mereka. Nah, yang mereka lakukan apa? Ayat 5 tadi, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh karena hatimu terpendam rasa permusuhan. Nah, bagian pertama kita melihat dalam hal ini tentang permusuhan. Nah, permusuhan ini biasa sampai dendam, sakit hati, kemudian merancangkan yang jahat, dan ketika ada kesempatan untuk melakukan hal yang jahat, baru lakukan hal yang jahat itu. Dan ini benar-benar sesuatu yang membuat Allah murka. Dan terlebih mereka dendam kepada umat Allah, umat pilihan. Nah, kita kembali mengingat bagaimana Tuhan berkata kepada Abraham bahwa orang yang memberkati Abraham akan diberkati, dan orang yang mengutuk Abraham akan terkutuk. Nah, ini berlaku sampai kepada keturunannya. Ya, Ishak, Yakub, Israel. Tetapi juga tidak, bagi saya tidak hanya Israel, tapi kepada orang percaya. Jadi kalau sampai sekarang orang-orang percaya pengikut Tuhan dianiaya, ditindas, dan kemudian ada orang dendam, sakit hati, terus melakukan permusuhan kepada anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan berurusan dengan orang yang bermusuhan itu. Ya, karena pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Jadi saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.
Ya, bangsa Israel ada pemeliharaan Tuhan. Memang kalau kita lihat dalam pelayanan Yehezkiel, nubuatan-nubuatan atau pemberitahuan-pemberitahuan yang diberikan oleh hamba Allah ini, memang Israel juga ya melakukan dosa ya. Juga mereka dihukum. Tetapi jangan sampai karena Israel dihukum, kemudian bangsa lain bersuka cita atas penderitaan Israel. Tidak boleh. Beberapa hari yang lalu kita udah renungkan itu. Ya. Nah, mereka menaruh permusuhan turun-temurun. Wah, ini dendam kusumat ini ya. Luar biasa. Nah, kita harus waspada bahaya daripada permusuhan turun-temurun. Ya, saya ingat waktu kecil, ini kesalahan orang tua juga saya pikir ya. Karena orang tua itu ya tidak sadar atau apa ya gimana ya, menceritakan persoalan masa lampau ya yang permusuhan bahkan antara keluarga gitu loh. Itu dulu loh, nenekmu ada 4 misalnya, nenek yang nomor 2 itu ya itu melakukan hal yang jahat kepada, dan nenek kita yang paling kecil ini paling ditindas. Nah, akhirnya nenek kita ditindas kan kita marah. Nah, ini udah generasi berikut loh. Papa ceritain ke kita, nanti kita ceritain ke anak ceritain lagi. Nah, mau berapa lama ini dendam kusumat itu? Ya, kadang-kadang kita udah ketemu di perantauan, baru disebut opungmu siapa, kakekmu siapa, baimu siapa, disebut nama mbahnya, kita udah sakit hati. Padahal kita nggak ada masalah dengan itu mbah sama mbah loh. Halo, jemaat Sinam ada nggak gitu ya? Ada nggak baru kenalan? Oh, ini satu kampung. Kamu anaknya siapa? Ini. Cucunya siapa? Sini. Dasar ini memang cucunya sih. Sudah nggak perlu ditolong kau. Memang nenekmu dulu begitu ya. Ini dendam kusumat turun temurun, dan ini sesuatu yang mendukakan hati Allah ya, dan Allah akan bertindak loh. Nah, bahkan di sini mereka mencari kesempatan tadi untuk ikut menganiaya orang Israel. Memang ketika tak berdaya orang Israel, mereka ikut ya, padahal ya, bangsa lain yang menghancurkan mereka ya, Israel dan Yehuda. Tapi kesempatan itu mereka ambil. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah ayat 6, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah. Jadi mereka juga melakukan pembunuhan kepada umat Allah. Dan ini tolong perhatikan ya, atau kita perhatikan sungguh-sungguh orang-orang yang mencurahkan darah orang percaya ya harus bertobat. Kalau tidak bertobat, dia pun akan mati dengan darah tercurah. Tapi kalau bertobat, dia akan layak di hadapan Tuhan. Kita melihat ada beberapa waktu yang lalu ya, seseorang cerita bagaimana mengisahkan seorang misionaris ya pergi pemberitaan Injil, kalau nggak salah ya di Papua ya, di Papua ada misionaris masuk dan kemudian membunuh ya, ada ya misionaris yang dibunuh. Nah, ternyata kemudian beberapa waktu kemudian penginjilan tetap, misi terus, dan ternyata waktu ada baptisan atau apa begitu, salah seorang yang dibaptis itu adalah pelaku pembunuhan itu, dan dia mengaku. Wah, tetapi yang menarik adalah keluarga daripada misionaris ini tetap melayani, mengasihi, padahal sudah dibunuh loh keluarganya. Nah, jadi bagi pembunuh itu yang bertobat, puji Tuhan, dia tidak akan mengalami ya pembunuhan dalam pengertian akan dihukum oleh Tuhan, tidak. Tapi orang-orang yang menganiaya orang percaya, menzolimi orang percaya, dan dia tidak bertobat, asik terus dengan kelakuannya yang seperti itu, ya maka pedang tidak akan luput dari dia, atau penyakit sampar tidak akan luput dari dia, atau bahaya tidak akan luput dari dia. Tinggal nunggu waktu aja. Ya, kadang-kadang kita lihat orang terlalu berani ya. Memang kita kadang berpikir begini, aduh Tuhan, kok lama banget diberikan hukuman kepada mereka ya. Waktu mereka mau menghukum langsung tiba-tiba kaku kayak apa kayak gitu loh maunya kita. Tapi kan beda, Tuhan kan ya kasih kesempatan buat mereka untuk hidup.
Kadang-kadang kita melihat orang itu jahat banget, tapi usianya kok panjang ya. Kenapa dia udah jahat, usia panjang lagi? Supaya ada waktu bertobat itu sebenarnya. Ada orang yang begitu baik, dermawan, melayani, tiba-tiba langsung mati. Ya, udah selesai tugasnya, segitu aja nggak masalah. Nah, kita berharap orang-orang jahat itu segera mati, berharap secara manusia loh. Ya, tapi dari sisi Tuhan kan tidak menghendaki kematian orang fasik itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat 10 bagaimana orang-orang Seir ini. Ayat 10 dikatakan, oleh sebab engkau mengatakan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku. Itu adalah apa? Israel dan Yehuda ya. Mau mereka klaim menjadi milik mereka. Dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka. Dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu. Perhatikan, kejahatan itu dari mana? Mulai munculnya ya. Murka itu dari mana? Dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Hati-hati dengan kebencian ya. Ini membuat kebencian itu akhirnya melahirkan pembunuhan loh. Ya. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel. Yang demikian gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi, sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu ya, terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi, seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah akan kulakukan terhadap engkau, engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, kita tahu dari mana mulai perselisihan ini. Ya, kalau saudara melihat bagian terakhir di pegunungan Seir itu siapa sih? Ya, engkau Edom dalam keseluruhanmu. Ya, permusuhan itu dari Esau dan Yakub. Ya, jadi dahsyat. Jadi ini turun-temurun, betul lah turun-temurun dari nenek moyang sudah bermasalah sampai ke generasi berikutnya. Musuhan terus. Jadi benih kebencian itu kalau ditanam, tidak diputuskan, tidak diselesaikan, itu terus menjalar. Ya, saya masih ingat bagaimana 3 generasi yang sangat tidak baik. Sempat juga waktu anak-anak diceritakan ya, sangat berbekas juga. Kadang-kadang kalau kita lihat dari 3 generasi itu, 3 generasi ke atas, bahkan 4 ya, 4 generasi ke atas dari saya, ya pernah diceritakan sesuatu yang tidak baik, itu melekat sampai sekarang loh. Padahal kita nggak kenal, buyut kita itu udah nggak kita kenal. Buyut kakak adik saja kita bisa keturunannya sekarang masih nggak tahu apakah hanya ya kami yang begitu atau juga yang lain. Jadi Edom ini adalah keturunan Esau, dan Esau sakit hati kepada Yakub karena Yakub tipu kakaknya. Ini memang penipu juga, ini bahaya. Jangan tipu-tipu ya. Coba katakan kiri kanan, jangan tipu-tipu, jangan tipu-tipu ya. Ya, tapi kan persoalannya kan Yakub kan bertobat ya. Coba katakan lagi kiri kanan, tapi kan bertobat. Nah, terus Edom bagaimana? Nah, Edom, Esau itu jadi Esau pun amarahnya luar biasa, dan dia tidak mengikuti jalan Tuhan kalau kita lihat, karena dia akhirnya mengambil istri orang-orang yang tidak percaya, dan akhirnya keturunannya pun melakukan hal yang jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana
pegunungan Seir, di situ adalah orang-orang Edom memang hebat. Mereka dikatakan tinggal di pegunungan dan berkata, siapa yang bisa melawan kita? Kita hebat. Strategi perang di gunung mereka kuasai, ya. Jadi rampasan-rampasan mereka banyak. Nah, kita sudah melihat tadi ternyata itu juga apa? Menjadi kesombongan mereka. Jadi kesombongan ini juga yang Tuhan hajar. Jadi jangan sombong. Ini kalau kita melihat pembacaan kita dari awal kitab Yehezkiel, salah satu tema yang muncul di situ adalah sombong, ya, tinggi hati, membesarkan diri, dan akhirnya Tuhan hancurkan. Ya, yang sombong-sombong itu ya bertobatlah. Apa sih yang bisa kita sombongkan ya? Untuk apa kita juga sombong? Ya, kalaupun ada kelebihan kita, kehebatan kita, ya bersyukur saja. Ya, kita nikmati, dan bila perlu kita bagi-bagi ke yang lain, kan maka jadi berkat. Ya, bukan kita menjadikan diri kita sombong, bahkan mau menyamai yang Maha Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada kepada kebencian, amarah akhirnya muncul, dan pembunuhan. Ya, ini kalau saudara perhatikan, ini benar-benar kita harus berjuang untuk menyelesaikan kebencian. Hampir semua orang memiliki kebencian, hampir, karena kita punya perasaan loh. Kita ini punya hati. Siapa nggak sakit kalau disakiti? Sakitnya itu di sini. Nah, kalau udah sakitnya itu di sini, itu udah tersimpan dia. Nah, udah terkunci. Kalau sempat dikunci, digemboknya kuat, nggak ada pengampunan. Oh, ngeri kali. Menderita kita, bisa hancur hidup kita ya. Jadi lebih baik selesaikanlah. Ya, jangan benci-benci orang lah ya. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan jangan membenci orang lain ya. Jangan benci. Yang di rumah, Bapak Ibu jangan benci kalau hari ini ada kebencian. Udah selesaikan. Tuhan, aku mengasihi dia dengan kasih ilahi. Wah, selesai sudah. Ya. Oh, kalau kebencian terus kita simpan, mulai kita makan ingat dia, marah kita. Jadi nggak enak makannya. Kita mau tidur ingat dia, jadi nggak bisa tidur, gelisah jadi, kan rugi kita jadinya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur ya, ini kita diingatkan oleh firman ini. Ya, mengapa pegunungan Seir akhirnya Tuhan hancurkan? Lihat perbuatan mereka. Mereka jahat, mereka ya menganiaya juga Israel dan Yehuda ketika tidak berdaya. Sudah nggak berdaya, ya harusnya kan dibantu, tapi enggak. Padahal ini masih sepupu, dan rupanya ada ya permusuhan turun-temurun, kebencian turun-temurun. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah kita menceritakan kepada generasi berikutnya tentang permusuhan, tetapi mau kita ceritakan tentang pengampunan. Bolehlah kita mungkin berkata, sejarah itu kita nggak bisa lupakan. Tetapi katakan kita mengampuni mereka. Mungkin misalnya kakak adik dari orang tua kita bermasalah. Ya, tapi dari sisi kita mau ceritakan kepada anak-anak kita. Ya, walaupun mereka melakukan hal yang jahat, kita mengampuni, kita mengasihi. Jadi untuk keturunannya, tetap kasihi, tetap kunjungi, tetap layani. Dan jika bisa kita membantu mereka, kita harus bantu. Jadi jangan tanamkan benih kebencian kepada generasi berikutnya. Amin. Ya, ini harus kita lakukan, sebab jika tidak, maka turun-temurun ya permusuhan akan terjadi, kekacauan akan terjadi. Jadi sangat mengerikan ya. Apalah artinya kita sebagai pengikut Kristus jika kita terus mengajarkan, menanamkan ya kebencian kepada generasi berikutnya. Kita harus selesaikan. Bukankah untuk itu Yesus mati di kayu salib? Kita sudah peringati Jumat Agung, dan kemarin kita peringati kebangkitannya, bahwa dia hidup. Ya, dia mengasihi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, terus hidup kita dibaharui ya, hidup kita dibaharui, persembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.